sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dan Saya Andi. Saya di sini ada tugas dari guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah. Di sini untuk pembahasannya tentang budaya etika dengan bimbingan moral dalam bentuk kepemimpinan bapak di sekolah dalam menghadapi keberpihakan kepada murid dan ke guru. Jadi di sini yang pertama, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu sebagai dilema etika atau bukan moral. Jadi ada dua. Mungkin Bapak memilahnya ini. Itu sasarannya tujuannya itu ke siswa atau Ke siswa. Jadi seorang guru memberi pelajaran kepada siswa. Di sana ada etika dan estetika. Yang maksud estetika itu berpakaian sesuai dengan seksual yang ada. Dan disebutkan misalkan kita sudah memiliki merah dan seterusnya. Etika itu kan perilaku siswa ya, kepada guru sama jam-jam di kelas maupun di sekolah itu memang menanamkan satu masalah kebenaran. Kebenaran itu ada kebenaran menurut peraturan, ada kebenaran yang sifatnya itu ada kesetiaan. Ya, seorang guru terkadang murid kalau murid berbuat salah ya, akan menyatukan kebenaran karena kurang sopan dan sebagainya. Satu sisi itu ada yang membenarkan, tapi satu sisi tidak ada yang menyalahkan. Salah itu artinya karena ini kok benar, tapi saya kok kasihan karena dari fisiknya, dan sebagainya. Itu membuat. Saya seorang kepala sekolah sebagai pimpinan di sini karena seorang kepala sekolah dari sekolah kan memiliki ya. Pada waktu guru itu kita punya ilmu yang dinamakan ilmu pedagogi kan ya. Pedagogi sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh guru. Di sana ada kepribadian guru juga kepribadian seorang siswa. Ya, sehingga saya kepada teman-teman tenaga pendidik di sini kepada siswa yang melanggar etika yang belum dengan cara tidak boleh dengan kalimat yang keras, kalimat yang kotor, yang mengarah kepada menjatuhkan mentalkan anak, misalnya motivasi supaya anak ini berubah dan bisa sikapnya bisa dirubah, bisa dan dia bisa. Yang asalnya yang kurang ajar kepada temannya, kurang ajar kepada gurunya, itu bisa dirubah. Guru juga begitu, untuk berbahasa itu yang baik kan. Saran saya seperti itu, tujuannya supaya pendidikan itu sukses. Lalu untuk yang kedua, bagaimana Bapak itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus jikalau ada suatu kasus itu sama-sama benar. Jadi sama-sama benar dan sama-sama baik. Bapak langkahnya. Saya selaku kepala sekolah untuk melaksanakan tindakan atau kebijakan kepada tenaga pendidik, kan intinya itu kepada seorang guru, kepada siswa. Kalau pendidikan ada tiga, pendidikan informal di rumah, pendidikan formal di sekolah, non formal itu luar, ini sangat menarik. Saya berbicara di formal di sekolah, saya kepala sekolah. Kalau anak punya masalah misalnya, masalah itu kan banyak. Otomatis kalau di sekolah itu berhubungan dengan etika, jelas dari etika ya. Paradigmanya kan seperti itu. Jadi seorang pada guru, kalau anak itu sama-sama benar misalnya ya, sama-sama benar itu tadi. Itu cara saya kepada guru ambil tindak lanjut bertahap. Ada jangka pendek, ya. Kalimatnya sampaikan seperti ini. Bagaimana anak itu berubah atau enggak? Maka dari itu seorang guru harus punya buku kasus di kelas. Buku kasus ya. Setiap hari itu ada masalah, mesti ada masalah. Ketidakhadiran ada masalah itu tanpa keterangan, gitu ya. Kehadiran keterangan pun itu masalah. Apa masalahnya sakit? Sakit apa? Paling tidak guru juga
membuli ya. Satu lagi murid tertidur di kelas, ya itu kan masalah ya. Itu diingatkan malamnya itu justru sampai jam berapa ya. Itu ada sama-sama kan ini kan juga benar kadang murid kenapa kok tertidur Pak dari malam saya mohon maaf Pak karena ada kegiatan di rumah disuruh orang tua dan tidak benar menurut orang tuanya itu kan saya disuruh jenguk saudara karena sakit tidurnya malam itu tidak benar tapi fokus kepada pendidikan formal seorang guru itu kalau ada kasus karena ini ya berharap jangka panjang anak ya panjang ya. Kalau sudah 3 tahapan ini mohon maaf ditemukan dengan cara memang sesuai dengan sekolah metode lah metode ya untuk mendidik anak kan guru tidak hanya mengajar dia juga saya mengajar membina mendidik melatih mengarahkan membimbing ya maka kalau kita kali ada keberhasilan itu malah ada tindak lanjut yang lebih ya mungkin anak bisa katakan punya kelainan dan bisa dia ada faktor ekonomi banyak ya. Jadi itu sudah termasuk dalam langkah-langkah dan prosedur ya. Nah, lalu di sini selama ini yang paling dianggap efektif ketika pengambilan keputusan terkait dengan kasus yang dilema etika, Bapak yang dilakukan. Ya, satu saya lihat dari faktor. Kadang-kadang anak itu siswa itu etika itu munculnya kan dari sama dengan mulai kecil. Ya. Terutama sangat dominan itu pendidikan informal. Iya. Dengan kalimat jorok karena orang tuanya pada waktu di rumah itu bertengkar, didengarkan anaknya menirukan, ya. Disuruh ke terus orang tuanya broken misalnya dia cerai, ya. Anak itu ke neneknya, kakeknya, dan saudaranya itu juga permasalahan. Itu faktor ya. Itu tugas guru. Jadi guru bagaimana mendidik anak itu tidak hanya memberi pelajaran, juga mendidik, mengarahkan, membimbing supaya anak tersebut melaksanakan nilai etika atau yang baik dan benar sesuai dengan anjuran menurut agama kan gitu ya. Karena disekolahkan untuk mendidik anak itu yang cara yang benar, pertama etika. Kalau sudah kurang ajar, tidak sopan dan sebagainya, faktornya itu apa? Cari itu faktornya, kan? Jadi tidak boleh didaktis menyalahkan guru, tidak boleh menjadi dengan orang tua. Iya, akarnya di mana? Anak itu pergaulannya tiap hari anak kelas 3 SD tiap hari bergaulnya dengan SMA. Iya. Di luar sekolah itu dicari. Ternyata dulu ya bagaimana supaya menghentikan pergaulan sehari-hari kepada anak tersebut yang sewajarnya. Karena alur yang pergaulannya secara SD ya, misalkan sama-sama sekolah SD. Tantangan ketika mengambil keputusan kadang kan ada ini anaknya si A terus ini punya kepentingan ini yang paling menantang untuk Bapak selama ini. Iya, saya sebagai kepala sekolah kepada teman-teman itu selalu menyampaikan pada beberapa iya. Satu kesabaran, ya. Karena seorang guru itu dirinya emosional ya. Jadi kesabaran anak didekati, artinya diberi masukan-masukan ilmu bimbingan yang sesuai dengan ajaran agama, juga sesuai dengan metode pembelajaran yang pada saat itu. Nah, di sana kan anak itu kadang-kadang ada istilahnya anak individu, egois. Ya. Ada anak yang bersifatnya itu bergaulannya kelompok, istilahnya community ya, kelompok ya. Kelompok itu bermacam-macam kelompok baik sekolah dan sekolah. Nah, saya sekolah itu tindakan saya kepada guru karena saya laku kepala sekolah kan langsung kepada siswa lewatnya kan lewat guru kan ya. Nah, maka selalu menyampaikan kepada anak tersebut bagaimana anak itu selalu mandiri artinya ya mandiri dalam untuk mengambil sikap ya sesuai dengan norma-norma ya. Terus etika itu rusaknya itu kan karena pergaulan ya. Anak itu sering berkumpul kelompok ya dengan perhatian kepada lingkungan anak-anak yang sekolah atau yang bukan sederajat yang usia merokok misalnya melihat akhirnya itu kelompok itu sulit ya satu memberi manggil orang tuanya ya atau saudaranya wali ataupun wali murid yang wali muridnya ya
itu diberitahu. Jadi kalau hanya guru saja kan tidak mampu ya, kita rasanya dengan Pak termasuk Pak Jupan itu kan sebagai tulisnya mengendali etika yang di sekolah. Lalu ketika ada sebuah kasus mau diselesaikan atau bapak juga keluar atau mau langsung selesai di tempat kalau kasus itu pada siswa itu tidak bisa diselesaikan pada waktu itu. Saya lihat kasusnya dulu. Kalau mungkin salah paham, nanti terjadi nanti kelihatan itu pasti cubit, itu bisa selesaikan. Tapi kan pola kerja anak, kalau usia anak itu kan anak itu selalu ingin bergerak bebas. Tapi kan perilakunya aneh-aneh. Ada yang suka mengancam temannya, mengolok-olok temannya. Kalau jelas sekarang itu bullying istilahnya, bullying ya. Bullying tidak hanya penganiayaan pada fisik. Kita manggil anak itu bukan namanya anak, namanya orang tua. Misalnya anak itu namanya jadi orang tuanya Surito, dipanggil Toto, anak kan tersinggung. Itu yang membuat permasalahan pada anak itu. Sehingga saya sudah berkelas kepada guru misalkan, kalau misalnya ada siswanya di kelas 1 sampai kelas 6, ini cara menyelesaikan masalah kan tidak sama. Saya menyelesaikan masalah anak kelas 1 dulu itu kan jangan sampai dengan kelas 6. Iya, tetapi dan sebagainya. Itu cara menyelesaikan. Artinya juga bertahap cuma lihat permasalahannya. Kalau permasalahan itu diselesaikan di tempat, di kelas bisa. Kalau memang tidak bisa, contoh di sini ini ada siswa kelas 4 itu mempunyai kelainan, itu kan tidak bisa. Masalah kecil maupun besar sering empatan itu tidak bisa, ya harus bertahan. Selanjutnya apa Pak faktor atau mungkin ada seseorang atau faktor yang selama ini bisa mempermudah dalam pengambilan keputusan? Mungkin ada orang yang membantu Bapak gitu. Kalau rata-rata di khususnya di kedua rata-rata satu siswanya banyak. Terus anak itu pendidikan tidak hanya pendidikan umum, ada pendidikan agama. Itu setelahnya itu selain pulang sekolah sore itu bermain, kadang siang ada yang masih ngaji dan sore kami malam itu ngaji. Yang paling sekali itu selain tenaga pendidik adalah guru ngaji. Sehingga kami selaku kepala sekolah mendapatkan kepada satu setiap yang ada di dalam sekolah, kedua kepada para guru ngaji. Di sini kan ada musola, bahkan masjid yang kan juga kalau guru misalnya yang tidak mampu, tidak berhasil, ini kan bertahap, mungkin lewat guru ngaji. Seperti itu. Dari semua yang tadi disampaikan juga Pak, pembelajaran apa yang dipetik dari pengalaman ketika pengambilan keputusan di sekolah? Ya, satu tenaga pendidik di sini seorang guru kelas 1 sampai kelas 6 atau 5. Itu harapan saya mulai dulu satu disiplin ilmu. Jadi istilahnya treatment gratis. Seorang guru itu mengajar sesuai dengan bidangnya, itu kan? Tidak mungkin gula raka ngajar agama. Kalaupun gula raka itu ngaji misalnya, tapi ini kan jadinya kan tidak. Seorang gula raka kan tidak begitu, tidak mungkin ngajar matematika, jadi begitu ya. Nah, sehingga saya petik suatu keberhasilan di sini itu positif, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya seorang guru itu guru SD itu guru paling super power kalau dibanding dengan guru SMP. Mengapa? Bukan saya, karena bisa menguasai sekian mapel. Iya, sekian mapel matematika, IPA, dan lain-lain itu juga itu. Dan itu pun dasar. Banyak yang menghadapi dengan sains. Jadi ya, pembelajaran itu, mohon maaf, setelah saya evaluasi kelas 1 naik kelas 2, anak itu tidak rata. Artinya seperti keberhasilan itu pada anak itu bisa baca dan bisa menulis itu dari jumlah misalnya satu kelas 25 atau 20 mungkin ada 1-2 ini kendala ini tugas guru berikutnya
mungkin boleh tingkat di atasnya kelas 2 misalnya seterusnya. Ya. Jadi dari semua yang disampaikan oleh Bapak menjawab pertanyaan-pertanyaan saya menunjukkan bahwa Bapak itu sangat hati-hati ketika mengambil sebuah keputusan, dan kadang juga di jadwal ketika itu ranahnya agak berat gitu ya. Tetapi kalau misalnya ranahnya bisa diselesaikan di tempat, langsung selesai gitu. Jadi Bapak tidak mau bertele-tele untuk mengurus begitu ya. Jadi bisa dilakukan juga untuk saya ke depannya. Mungkin itu saja Pak dari saya. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf atas menjadi waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf jika ada waktunya dan mohon izin jika waktunya Ibu. Perkenalkan, saya Sonia Kandi dari UPTDS PKPS Ganeting 2. Saya calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya ada tugas itu untuk mewawancarai KS terkait dengan kepemimpinan. Jadi saya juga ingin bertemu dari kepemimpinan Ibu sebagai kepala sekolah. Di sini tentunya kita dalam kehidupan sehari-hari itu ada problem, tetapi kebanyakan itu sebagai kepala sekolah selalu menjadi kunci dari semua permasalahan yang ada di lingkungan yang Ibu pimpin. Selama ini Ibu mengidentifikasi masalah atau kasus-kasus yang ada di sekolah itu antara dilema etika dengan dilema bujukan moral, yaitu. Jadi antara dua itu gimana itu untuk memilahnya? Baik, untuk yang pertama, untuk dilema etikanya sendiri biasanya itu saya mengamati langsung ya. Artinya begini, ketika ada laporan dari guru ataupun siswa mengenai beberapa kasus yang ada di sekolah, biasanya saya mengamati dulu apakah itu benar-benar terjadi ataukah hanya itu semacam bualan saja. Dengan demikian, biasanya setelah saya amati dan saya menggali lebih dalam, biasanya saya memanggil yang bersangkutan. Satu contoh, misalnya kayak kemarin itu ada kasus bullying ya. Jadi saya mendapatkan informasi dari siswa bahwasannya ada salah satu siswa yang mendapat tindakan kurang mengenakan dari temannya yang kebetulan juga anak dari salah satu guru di sekolah saya. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, saya panggil anaknya dulu yang menjadi korban juga yang membuli. Kemudian juga saya dudukkan guru yang kebetulan juga ibu dari siswa yang membuli temannya tadi. Dari situ pun saya bisa mengambil keputusan atau bukan keputusan, artinya saya bisa mengambil suatu kebijakan terlebih dahulu, langkah apa yang ingin saya ambil untuk berikutnya. Demikian juga dengan rujukan moral sendiri, saya kemarin sempat juga ada masalah ya kaitannya dengan rujukan moral, di mana saya berbenturan langsung dengan wali murid karena memang ada beberapa hal yang menurut saya itu bertolak belakang. Tetapi kalaupun itu saya kerjakan, itu imbasnya masih membawa ke arah yang positif seperti itu. Jadi bisa dilihat dari porsi positifnya ya, ya bisa kecilnya. Jadi yang saya tangkap dari apa yang Ibu sampaikan tadi, Ibu itu ketika ada masalah langsung mengidentifikasi duduk permasalahannya seperti apa, jadi tidak pas semena-mena mengambil suatu kebijakan. Seperti itu ya. Selama ini dalam pengambilan keputusan di sekolah itu terutama untuk kasus yang sama-sama benar itu. Jadi yang misalnya kasus yang A itu benar, yang B juga benar. Langkah Ibu itu seperti apa itu? Biasanya
saya dalam mengambil keputusan itu tidak bekerja sendiri, dalam arti begini, karena saya juga memiliki rekan guru, anak buah yang pasti saya butuhkan pendapat juga sarannya. Biasanya saya berkoordinasi dengan mereka ya, bagaimana solusi untuk permasalahan yang kita hadapi. Biasanya saya kumpul-kumpul dulu, saya utarakan begini. Nah, ketika nanti semua itu sudah menyuarakan pendapatnya, biasanya saya mengambil suara terbanyak, dan tetap bukan karena saya sebagai seorang pimpinan, bukan, tetapi saya mengambil manakah yang lebih membawa manfaat seperti itu, atau manakah yang lebih membawa ke arah positifnya seperti itu. Jadi bukan karena saya pimpinan di sekolah saya semena-mena tidak. Jadi lebih ke arah berkoordinasi. Yes. Jadi ketika misalnya gini di musyawarahkan gitu lah ya. Kalau di pelajaran kami itu ada namanya uji publik itu. Jadi misalnya sebagai kepala sekolah saya harus berbuat seperti ini. Jadi saya harus bicarakan terlebih dahulu ke yang lain, responnya gimana. Itu seperti uji publik seperti itu. Pernah tidak Ibu ada berpikiran kalau saya mengambil keputusan A atau yang B, dampak hukumnya seperti apa? Atau pernah tidak terpikirkan dari 9 pengambilan keputusan mungkin atau memenuhi yang mayoritas? Pernah sih, ketika saya sudah, walaupun saya berkoordinasi dengan teman-teman, sudah mencapai kata mufakat seperti ya, kadang-kadang saya mengambil keputusan pun masih agak was-was, dalam arti begini, benar nggak ya keputusan yang saya ambil, apakah nanti akan membawa dampak positif atau enggak. Biasanya saya merefleksi diri saya berdiam diri, saya berpikir sejenak. Biasanya saya di ruangan saya tidak mau diganggu ya, dalam arti saya ingin sendiri dulu, ingin berpikir secara jernih. Biasanya saya seperti itu, merefleksi lagi apakah yang sudah saya ambil keputusan ini sudah benar sampai seperti itu. Jadi itu juga termasuk langkah-langkah atau prosedur yang Ibu ambil ya, mulai dari ketika ada masalah mengidentifikasi seperti itu sampai menenangkan diri. Lalu apa saja Bu selama ini yang anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan? Karena saya lebih senang artinya berkolaborasi ya. Biasanya kan saya dalam setiap mengambil keputusan selalu melibatkan intern sekolah seperti guru, kemudian tenaga pendidikan juga. Saya mintai semua pendapat itu. Bahkan murid pun ketika saya sudah membutuhkan mereka, saya juga minta pendapatnya. Kira-kira kalian setuju nggak kalau ibu seperti ini dan lain sebagainya? Ini mohon maaf Ibu, kalau tadi itu kan kasusnya anggaplah publik ya, jadi umum. Kalau misalnya berkaitan dengan kepribadian Ibu sendiri ya tidak boleh terpublik. Misalnya saya harus melanggar ini apa enggak? Seperti itu kan juga dilema. Iya. Padahal itu efeknya sama-sama positif itu, sama-sama baik untuk sekolah. Saya harus memasukkan ini. Ibu pernah nggak yang dilakukan lah gitu? Cara tercepatnya Ibu untuk mengambil keputusan itu? Gini, kalau yang kaitannya dengan pribadi saya, biasanya saya itu sebelum benar-benar mengambil keputusan ya seperti yang tadi itu, biasanya saya berdiam diri sendiri. Ketika saya tidak membutuhkan orang lain, saya berpikir terutama juga saya juga ini loh, harus memperhatikan aturan-aturan yang sudah dibuat ataupun yang sudah ditentukan. Jadi biasanya saya mengambil keputusannya itu ya secara serta-merta, ada kalanya seperti itu, tapi boleh dibilang jarang sih. Selanjutnya Ibu, yang merupakan tantangan selama ini dalam mengambil keputusan. Nah itu tadi tantangan tersendiri yang saya hadapi ya, terutama dengan kaitannya dilema etika itu biasanya ada semacam pergolatan perasaan ya, antara saya ada rasa
kerahasiaan, juga rasa keadilan seperti itu. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi kasus di awal yang pernah saya alami baru-baru ini. Jadi saya tuh memang benar-benar berbenturan antara rasa keadilan juga rasa keadilan. Jadi memang di satu sisi saya harus membela si anak ini, di satu sisi saya harus juga bisa menanamkan bahwa apa tindakan yang sudah diambil ibu dari murid yang melakukan tindakan bullying ini sebenarnya kan salah. Bagaimana cara saya menanamkan guru tersebut bahwa tindakan yang dilakukan oleh putrinya itu salah. Nah, kemudian saya juga karena sekarang masih berumur itu loh, sekarang T2K, nah jadi juga saya utarakan pada saat saya berkoordinasi dengan teman-teman guru supaya segera membentuk tim T2K. Lalu ini apa namanya, kalau dalam penyelesaian masalah ibu apa membuat sebuah jadwal untuk Oh tidak, itu sifatnya kondisional. Dalam arti seperti ini, bisa serta-merta selesai hari itu ketika saya sudah koordinasikan dengan teman-teman. Kadang karena suatu hal yang memang butuh pemikiran lebih, kadang-kadang teman-teman masih juga agak gampang dengan pendapat mereka, jadi saya bisa ambil keputusan itu di kemudian hari, bisa besoknya atau lusa. Jadi ada waktu untuk berpikir ya. Betul. Lalu ada nggak seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan? Selama ini yang saya anggap seseorang yang banyak membawa efek baik ke saya itu ya guru itu, karena memang terus terang saya pribadi bukan tipe orang yang ketika saya sudah berkumpul di suatu tempat, dalam hal ini kan di sekolah ya, jadi saya bagaimanapun juga apapun itu tetap saya koordinasikan dengan teman-teman. Sebenarnya dari apa yang disampaikan itu, dari semua hal yang sudah disampaikan tadi, pembelajaran apa ya yang bisa dipetik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika? Ya, pelajaran yang saya pakai itu banyak sekali ya, khususnya bagaimana saya sebagai seorang pemimpin itu membuat keputusan yang sekiranya tidak membawa efek negatif ke depannya, karena memang keputusan yang diambil itu harus benar-benar keputusan yang membawa dampak positif seperti itu. Jadi saya juga banyak belajar di sini karena memang saya masih baru juga menjadi kepala sekolah. Jadi intinya saya tetap menerapkan kolaborasi ataupun koordinasi dengan teman-teman. Jadi istilahnya nanti ketika keputusan itu sudah diambil, itu sudah merupakan kata mufakat. Jadi apa yang telah saya terima dari ibu, saya bisa menyimpulkan dari itu semua bahwa ibu itu orangnya tidak bisa semena mengambil keputusan, harus berkoordinasi dan ada tahapan-tahapan yang perlu dijalankan. Dan yang terakhir itu bisa saya simpulkan bahwa ibu itu dalam pengambilan keputusan itu sangat-sangat hati-hati gitu ya. Jadi orientasinya itu ke masa depannya ya, jangka panjangnya. Jadi itu sudah kelihatan berpikirnya yang seperti apa seperti itu. Saya sangat terima kasih atas waktunya dan ilmu-ilmu yang disampaikan tadi juga. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih untuk maaf jika mengganggu waktunya. Terima kasih. Sama-sama. Mari. Waalaikumsalam. Sehangat sang mentari